Ada sebuah kekuatan yang jarang disadari, namun diam-diam mengendalikan banyak dinamika hubungan manusia. Bukan tentang seberapa keras kamu mengejar, bukan tentang seberapa sering kamu hadir, justru sebaliknya. Dalam diam, dalam jarak, dalam ketidaktertarikan yang tenang, disitulah daya tarik itu tumbuh. Kita hidup di dunia yang bising, di mana perhatian menjadi mata uang, dan kehadiran dianggap sebagai bukti nilai. Namun filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa kendali sejati bukan pada orang lain, melainkan pada pikiranmu sendiri. Dan ketika kamu mampu melepaskan kebutuhan untuk selalu terlihat, untuk selalu diakui, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Saat kamu mengabaikan, mereka justru mulai bertanya. Saat kamu tidak mengejar, mereka mulai mendekat, bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu menjadi utuh. Ini bukan permainan, ini tentang kekuatan batin, tentang bagaimana seorang wanita yang selaras dengan dirinya sendiri tidak lagi bergantung pada validasi luar. Di channel ini, kita tidak sekadar memahami, kita mengarahkan, karena pada akhirnya segalanya kembali pada satu hal. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa sebagian besar dari apa yang kita kejar dalam hubungan sebenarnya bukanlah orangnya, melainkan perhatian yang mereka berikan. Perhatian terasa seperti kebutuhan. Ia datang dalam bentuk pesan singkat, balasan cepat, tatapan yang penuh arti, atau sekadar kehadiran yang konsisten. Dan tanpa kita sadari, kita mulai mengaitkan perhatian itu dengan nilai diri kita. Seolah-olah semakin seseorang memperhatikan kita, semakin berarti kita sebagai manusia. Namun disitulah letak ilusi yang paling halus. Perhatian bukanlah kebutuhan dasar. Ia hanyalah respons. Ia bisa diberikan, bisa ditarik, bisa berubah, tergantung kondisi, emosi, dan kepentingan orang lain. Jika kamu menggantungkan ketenanganmu pada sesuatu yang begitu tidak stabil, maka kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu pada hal yang rapuh. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana kita menilai apa yang terjadi. Ketika perhatian menjadi standar kebahagiaan, maka ketiadaannya akan terasa seperti penolakan. Padahal belum tentu demikian. Kita mulai overthinking. Kita mulai bertanya, kenapa dia berubah? Apa aku kurang? Apa aku kehilangan sesuatu? Padahal, yang berubah bukan dirimu. Yang berubah hanyalah aliran perhatian itu sendiri. Di titik ini, banyak orang mulai mengejar, mengirim lebih banyak pesan, memberi lebih banyak usaha, berusaha mengembalikan apa yang dulu terasa mudah, tapi semakin dikejar, semakin terasa menjauh. Mengapa? Karena perhatian yang dipaksakan kehilangan nilainya, dan orang yang terlalu membutuhkannya tanpa sadar memancarkan kegelisahan, bukan ketenangan. Seorang wanita yang hidup dalam prinsip Stoik memahami satu hal penting, bahwa dirinya tidak bertambah berharga hanya karena diperhatikan, dan tidak berkurang nilainya hanya karena diabaikan. Ia tidak menolak perhatian, tapi ia juga tidak bergantung padanya. Ketika perhatian datang, ia menerimanya tanpa euforia berlebihan. Ketika perhatian pergi, ia tetap utuh tanpa merasa kehilangan arah. Karena pusat hidupnya bukan berada di luar dirinya, melainkan di dalam pikirannya sendiri. Inilah perbedaan yang jarang terlihat tapi sangat terasa. Wanita yang masih terjebak dalam ilusi perhatian akan terus mencari. Ia seakan gelisah dalam diam dan lelah dalam berharap, sementara wanita yang telah melepaskan ilusi itu justru menjadi tenang. Dan dalam ketenangan itu, ada kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Ironisnya, justru ketika kamu berhenti menganggap perhatian sebagai kebutuhan, kamu mulai tidak lagi memancarkan kekosongan. Dan disitulah orang lain mulai melihatmu dengan cara yang berbeda, bukan karena kamu berubah menjadi lebih menarik secara sengaja, tapi karena kamu tidak lagi terlihat membutuhkan. Dan manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang tidak bergantung. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar menginginkan orangnya, atau hanya candu pada perhatian yang mereka berikan? Karena jika yang kamu kejar hanyalah perhatian, maka kamu akan terus merasa kurang, tidak peduli seberapa banyak yang kamu dapatkan. Namun, jika kamu mulai mengarahkan pikiranmu kembali, memahami
bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang melihatmu, siapa yang membalasmu, atau siapa yang memilihmu, maka perlahan kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih stabil, ketenangan. Dan dari sanalah segalanya berubah. Bukan karena dunia memperlakukanmu berbeda, tapi karena kamu tidak lagi bergantung padanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan tanpa sadar. Kita mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak pernah benar-benar berada dalam kendali kita. Perasaan. Orang lain, perhatian mereka, cara mereka memperlakukan kita. Kita berharap jika kita cukup baik, cukup sabar, atau cukup mengerti, maka semuanya akan berjalan sesuai keinginan kita. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Filosofi Stoik sejak awal sudah mengingatkan bahwa hidup ini terbagi menjadi dua bagian sederhana. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Masalahnya, kebanyakan orang menghabiskan energi justru pada bagian yang kedua. Kita memikirkan kenapa dia berubah. Kita menganalisis setiap kata, setiap jeda, setiap sikap yang terasa berbeda. Kita mencoba menyesuaikan diri agar tetap dipilih, tetap diperhatikan. Dan tanpa sadar kita mulai kehilangan satu hal yang paling penting, kendali atas diri sendiri. Seorang wanita yang memahami prinsip Stoik tidak akan terjebak di sana. Ia tahu bahwa pikirannya adalah wilayahnya, reaksinya adalah tanggung jawabnya. Dan emosinya bukan sesuatu yang harus dikendalikan oleh orang lain. Ia tidak bisa memaksa seseorang untuk peduli, tapi ia bisa memilih bagaimana ia merespons ketika kepedulian itu tidak ada. Disitulah letak kekuatannya. Ketika seseorang mengabaikan, ia tidak langsung bereaksi dengan kecemasan. Ia tidak terburu-buru mengisi kekosongan dengan usaha berlebihan. Ia berhenti sejenak dan kembali ke dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar masalah? Atau hanya pikiranku yang menolaknya? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tapi memiliki kekuatan besar karena ia tidak lagi melihat keluar untuk mencari jawaban. Ia melihat ke dalam, ke tempat di mana kendali itu benar-benar berada. Ini bukan berarti ia tidak punya perasaan. Bukan berarti ia menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ia merasakan semuanya, tapi tidak membiarkan dirinya dikuasai. Oleh perasaan itu, ia tidak membalas diam dengan kepanikan. Ia tidak membalas jarak dengan kejaran. Ia memilih tetap tenang karena ia tahu bahwa ketenangan bukan berasal dari kepastian orang lain, melainkan dari kestabilan dirinya sendiri. Dan di dunia yang penuh reaksi impulsif, sikap seperti ini menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang terbiasa bereaksi cepat, sedikit berubah, langsung panik, sedikit menjauh, langsung mengejar. Tapi wanita yang berpegang pada kendali diri tidak bergerak berdasarkan dorongan sesaat. Ia memberi ruang, ia memberi waktu. Dan yang terpenting, ia memberi dirinya sendiri kejelasan. Karena ia sadar, tidak semua hal perlu direspons. Ada kekuatan dalam tidak bereaksi. Ada kendali dalam memilih diam. Dan ada kebebasan dalam menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan orang lain, kamu mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Kamu tidak lagi terjebak dalam permainan tarik ulur yang melelahkan. Kamu tidak lagi bergantung pada sikap orang lain untuk menentukan perasaanmu hari itu. Dan disitulah perubahan itu terjadi. Bukan pada dunia di luar, tetapi pada cara kamu berdiri di dalamnya. Karena pada akhirnya orang yang paling kuat bukanlah mereka yang bisa membuat orang lain tetap tinggal, tapi mereka yang tetap utuh, bahkan ketika orang lain memilih pergi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada sesuatu yang aneh dalam cara manusia merespons kehadiran dan ketidakhadiran. Ketika sesuatu selalu ada, selalu mudah dijangkau, selalu bisa didapatkan kapan saja, nilainya perlahan memudar. Bukan karena ia tidak berharga, tapi karena ia tidak lagi terasa langka. Tidak ada ruang untuk bertanya, tidak ada jeda untuk merindukan. Semuanya terasa biasa. Namun begitu ia menghilang, meski hanya sedikit, meski hanya sesaat, sesuatu mulai berubah, pikiran mulai mencari, perasaan mulai bertanya, dan tanpa disadari perhatian yang dulu biasa saja berubah menjadi rasa penasaran. Inilah sisi psikologis yang sering tidak disadari, bahwa ketidakhadiran, jika terjadi secara
alami dan tidak dibuat-buat, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kehadiran yang terus-menerus dipaksakan. Seorang wanita yang memahami prinsip stoik tidak menggunakan ketidakhadiran sebagai strategi manipulasi. Ia tidak menghilang untuk membuat orang lain gelisah, tapi ia juga tidak merasa harus selalu ada untuk menjaga perhatian seseorang. Ia hidup dalam ritmenya sendiri. Ia hadir ketika memang ingin hadir. Ia diam ketika memang tidak ada yang katakan. Ia tidak mengisi setiap ruang kosong hanya karena takut dilupakan, karena ia tahu sesuatu yang benar-benar bermakna tidak akan hilang hanya karena jeda, dan justru dalam jeda itulah rasa itu tumbuh. Ketika kamu tidak selalu muncul, orang lain mulai menyadari ruang yang biasanya kamu isi. Ketika kamu tidak selalu merespons, mereka mulai merasakan perbedaan yang sebelumnya tidak pernah mereka perhatikan. Bukan karena kamu berusaha menarik perhatian, tetapi karena kamu tidak lagi memaksakan kehadiran. Disitulah rasa penasaran lahir, bukan dari usaha berlebihan, bukan dari kata-kata yang terus diulang, tapi dari keheningan yang memberi ruang bagi orang lain untuk merasakan. Namun ini hanya terjadi ketika ketidakhadiran itu datang dari ketenangan, bukan dari permainan. Jika kamu menghilang dengan harapan tertentu, dengan keinginan tersembunyi untuk membuat seseorang mengejar, maka yang muncul bukanlah daya tarik, melainkan tekanan yang tidak terlihat, dan manusia bisa merasakannya. Ketidakhadiran yang kuat adalah ketidakhadiran yang jujur. Ia tidak menuntut. Ia tidak menunggu hasil. Ia hanya menjadi bagian dari keseimbangan diri. Dari seseorang yang tidak lagi menggantungkan nilainya pada seberapa sering ia dilihat atau diingat. Wanita seperti ini tidak takut dilupakan, karena ia tidak berusaha untuk terus diingat. Ia hanya fokus menjadi dirinya dan membiarkan orang lain merasakan apakah kehadirannya berarti atau tidak. Dan justru disitulah paradoksnya. Semakin kamu tidak memaksakan kehadiranmu, semakin terasa ketika kamu tidak ada. Semakin kamu tidak mengejar perhatian, semakin orang lain memperhatikannya. Bukan karena kamu berubah menjadi misterius, tapi karena kamu memberi ruang bagi orang lain untuk menyadari bahwa tidak semua hal harus selalu ada untuk tetap berarti. Dan pada akhirnya, ini bukan tentang membuat orang lain penasaran. Ini tentang menjadi cukup tenang untuk tidak selalu muncul, tidak selalu menjelaskan, tidak selalu memastikan. Karena ketika kamu sudah tidak lagi takut dengan ketidakhadiran, kamu telah mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu energi yang tidak terlihat, tapi selalu terasa, energi dari seseorang yang tidak mengejar. Di dunia yang terbiasa bergerak cepat, yang mengajarkan bahwa jika kamu ingin sesuatu, kamu harus berlari, harus mengejar, harus memastikan itu tidak lepas. Ada satu sikap yang justru berjalan berlawanan arah. Tenang, tidak tergesa, tidak memaksa. Dan anehnya, justru disitulah letak daya tarik yang paling kuat. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi menarik, mereka harus melakukan lebih perhatian, lebih hadir, lebih berusaha. Mereka percaya bahwa semakin besar usaha yang ditunjukkan, semakin besar pula kemungkinan untuk dipilih. Namun seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kamu terlalu terlihat berusaha, ada pesan halus yang ikut tersampaikan, bahwa kamu takut kehilangan, bahwa kamu membutuhkan, dan kebutuhan yang terlalu terlihat tanpa sadar menggeser posisi. Dari seseorang yang utuh, menjadi seseorang yang berharap. Seorang wanita dengan prinsip stoik memahami hal ini dengan sangat dalam. Ia tidak menahan diri untuk peduli. Ia tidak berpura-pura dingin, tapi ia juga tidak membiarkan dirinya larut dalam dorongan untuk mengejar. Ia memberi tanpa kehilangan pusat dirinya. Ia hadir tanpa mengorbankan ketenangannya, karena ia tahu sesuatu yang benar-benar untuknya tidak perlu dikejar dengan kecemasan. Energi tidak mengejar bukan berarti pasif. Ini bukan tentang diam tanpa arah atau menunggu tanpa tindakan. Ini tentang bergerak dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Ia tetap menjalani hidupnya. Ia tetap berkembang, tetap memiliki tujuan, tetap menghargai dirinya sendiri. Dan dalam semua itu, ia tidak menjadikan orang lain sebagai pusat dari setiap langkahnya. Disitulah perbedaannya terasa.
Ketika seseorang menjadikan hidupnya sebagai prioritas utama, ada stabilitas yang terpancar. Tidak goyah oleh respon orang lain. Tidak berubah karena perlakuan yang tidak konsisten. Ia tetap sama, tetap tenang, tetap utuh. Dan manusia secara alami tertarik pada kestabilan seperti itu, bukan karena itu misterius, tapi karena itu jarang. Di tengah banyaknya orang yang saling mengejar, saling membuktikan, saling memastikan, ada satu sosok yang berdiri tanpa tekanan. Tidak meminta untuk dipilih, tapi juga tidak takut jika tidak dipilih. Itulah daya tarik. Ya, yang tenang, jadi ia tidak berisik, ia tidak dramatis, tapi ia kuat. Dan justru karena ia tidak mengejar, ia tidak kehilangan dirinya dalam prosesnya. Ironisnya, saat kamu berhenti mengejar, kamu juga berhenti memaksakan hasil. Kamu memberi ruang bagi segala sesuatu untuk berjalan sebagaimana mestinya. Yang ingin datang, akan datang. Yang ingin pergi, akan pergi. Dan kamu tetap berdiri. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu memahami satu hal penting, bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada sekadar mendapatkan seseorang yang belum tentu tepat. Jadi ketika dorongan untuk mengejar itu muncul, berhentilah sejenak, lihat kembali ke dalam dirimu. Apakah ini datang dari keinginan yang sadar atau dari rasa takut kehilangan? Karena dari situlah segalanya bermula. Dan ketika kamu memilih untuk tidak mengejar, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sudah cukup, maka tanpa kamu sadari kamu sedang memancarkan sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, ketenangan yang utuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kebutuhan yang paling halus, namun paling sering mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan untuk divalidasi. Di awal, ia terlihat sederhana. Kamu ingin dihargai, ingin diakui, ingin merasa berarti di mata orang lain. Dan itu terasa wajar. Manusia memang hidup berdampingan dan pengakuan sering terasa seperti bukti bahwa kita cukup. Namun perlahan, tanpa disadari, kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan. Kamu mulai memperhatikan bagaimana orang lain melihatmu. Kamu mulai menimbang setiap tindakan berdasarkan kemungkinan respon yang akan kamu terima. Kamu mulai merasa tenang ketika dipuji dan merasa goyah ketika diabaikan. Di titik ini, nilai dirimu tidak lagi berasal dari dalam. Ia berpindah ke luar dirimu. Inilah yang disebut sebagai validasi eksternal, sesuatu yang sifatnya tidak pernah stabil. Hari ini kamu dihargai, besok bisa saja dilupakan. Hari ini kamu dianggap penting, besok mungkin tergantikan. Dan ketika kamu menggantungkan perasaanmu pada sesuatu yang berubah-ubah, maka hidupmu ikut menjadi tidak stabil. Filosofi Stoik melihat ini dengan sangat jernih, bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjadi fondasi adalah bagaimana kamu menilai dirimu sendiri. Bukan berdasarkan pujian, bukan berdasarkan perhatian, tapi berdasarkan kesadaran bahwa kamu sudah cukup. Bahkan tanpa semua itu, seorang wanita yang memiliki validasi diri tidak menunggu orang lain untuk mengakui nilainya. Ia tahu siapa dirinya. Ia memahami batasannya, ia menghargai prosesnya, dan yang terpenting, ia tidak membutuhkan sorotan untuk merasa berarti. Bukan karena ia menolak apresiasi, tapi karena ia tidak bergantung padanya. Ketika orang lain datang dengan pujian, ia menerimanya tanpa kehilangan pijakan. Ketika orang lain pergi tanpa alasan, ia tetap berdiri tanpa mempertanyakan nilainya, karena pusat dirinya tidak pernah berpindah. Ini berbeda dengan mereka yang masih hidup dalam validasi eksternal. Segala sesuatu terasa lebih berat. Setiap perubahan kecil dari orang lain bisa memicu kegelisahan. Pesan yang tidak dibalas menjadi tanda tanya. Sikap yang berbeda menjadi sumber overthinking, dan tanpa sadar, hidup menjadi reaktif. Bukan karena kenyataannya berat, tapi karena makna yang diberikan terlalu bergantung pada orang lain. Padahal ketika kamu mulai membangun validasi dari dalam, banyak hal berubah tanpa perlu kamu paksa. Kamu tidak lagi merasa harus selalu menjelaskan dirimu. Kamu tidak lagi takut disalahpahami. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan yang belum tentu tulus. Kamu menjadi lebih tenang. Dan ketenangan itu memiliki daya tarik yang berbeda. Bukan karena kamu berusaha terlihat kuat,
tapi karena kamu memang tidak lagi mudah goyah. Ironisnya, saat kamu berhenti mencari validasi dari luar, justru kamu mulai mendapatkannya tanpa harus meminta. Orang lain mulai melihatmu dengan cara yang berbeda, bukan karena kamu berubah untuk mereka, tapi karena kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Dan itulah titik di mana hubungan menjadi lebih sehat, bukan lagi tentang siapa yang memberi lebih banyak perhatian, tapi tentang dua individu yang sama-sama utuh, tanpa saling bergantung secara emosional. Jadi, tanyakan kembali pada dirimu. Apakah kamu merasa cukup hanya ketika orang lain mengatakannya, atau kamu sudah mampu merasakannya, bahkan dalam diam? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan arah hidupmu. Apakah kamu akan terus mencari, atau akhirnya berhenti dan menemukan? Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu pola dalam diri manusia yang jarang disadari, namun terus berulang hampir di setiap aspek kehidupan. Kita cenderung menginginkan apa yang sulit didapat, bukan karena itu selalu lebih baik, bukan karena itu selalu lebih tepat, tapi karena ada sesuatu dalam pikiran kita yang memberi nilai lebih pada hal-hal yang tidak mudah dijangkau, yang langka terasa lebih berharga, yang tidak pasti terasa lebih menantang, dan yang tidak sepenuhnya kita miliki, justru terus memenuhi pikiran. Inilah mekanisme psikologi yang sering bekerja diam-diam. Ketika seseorang terlalu mudah untuk didapatkan, terlalu cepat memberi, terlalu selalu ada, tanpa disadari, otak mulai menganggap itu sebagai sesuatu yang aman dan biasa. Tidak ada ketegangan, tidak ada usaha, tidak ada proses yang membuatnya terasa istimewa. Namun ketika ada jarak, ketika ada batas, ketika ada kemungkinan untuk tidak mendapatkan sepenuhnya, perhatian kita justru meningkat. Kita mulai memikirkan, kita mulai mempertanyakan, kita mulai memberi nilai lebih, bukan karena objeknya berubah, tapi karena persepsi kita yang berubah. Seorang wanita dengan pemahaman stoik tidak memanfaatkan mekanisme ini sebagai alat manipulasi. Ia tidak sengaja menjadi sulit hanya untuk menarik perhatian, tapi ia juga tidak mengorbankan dirinya untuk menjadi mudah diakses oleh semua orang. Ia hidup dengan batas yang jelas, ia tidak memberikan waktunya secara berlebihan hanya untuk menjaga minat seseorang. Ia tidak menurunkan standar dirinya hanya agar tetap BBC. Ia tidak mengorbankan ketenangannya demi mempertahankan perhatian yang belum tentu tulus. Dan justru karena itu, ia menjadi kelak yang mudah didapat. Bukan karena ia menolak, tapi karena ia selektif. Ada perbedaan yang sangat halus di sini, menjadi sulit karena permainan terasa melelahkan dan tidak tulus, namun menjadi tidak mudah karena memiliki nilai dan batas, justru terasa kuat dan alami. Manusia bisa merasakan perbedaan itu. Ketika seseorang tidak bisa sepenuhnya memiliki akses terhadapmu, mereka mulai memberi perhatian lebih. Mereka mulai berusaha memahami. Mereka mulai menghargai setiap momen yang ada, karena sesuatu yang tidak selalu tersedia memaksa kita untuk lebih hadir ketika itu ada. Namun semua ini hanya bekerja jika kamu benar-benar berdiri dari tempat yang tenang. Jika kamu bersikap sulit karena takut kehilangan, maka itu bukan kekuatan, itu hanya bentuk lain dari ketergantungan. Jika kamu menjaga jarak karena ingin dihargai tapi di dalamnya penuh kecemasan, maka yang terpancar bukan nilai melainkan tekanan. Kekuatan sebenarnya datang ketika kamu tidak sedang memainkan peran. Siapapun, kamu hanya menjadi seseorang yang tidak bisa diakses sembarangan karena hidupmu tidak berpusat pada satu orang, karena waktumu berharga, karena energimu kamu jaga, dan dari situlah daya tarik itu muncul. Bukan karena kamu mencoba membuat orang lain menginginkanmu, tapi karena kamu tidak lagi menawarkan dirimu tanpa batas. Ironisnya, saat kamu berhenti berusaha untuk menjadi diinginkan, kamu justru mulai terlihat lebih bernilai. Karena manusia tidak hanya tertarik pada apa yang indah, tapi juga pada apa yang terasa tidak sepenuhnya bisa dimiliki. Namun pada akhirnya, semua ini bukan tentang membuat orang lain mengejar. Ini tentang memahami cara kerja pikiran, agar kamu tidak lagi terjebak di dalamnya, agar kamu tidak lagi merasa harus selalu memberi lebih hanya untuk merasa cukup, dan agar kamu bisa berdiri di satu titik yang jarang dimiliki banyak orang, tenang, utuh, dan tidak mudah diakses.
Bukan karena menutup diri, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Ketika seseorang mulai belajar untuk menjaga jarak, untuk tidak selalu merespons, untuk tidak selalu hadir, mereka dianggap berubah menjadi dingin. Padahal, tidak semua bentuk mengabaikan adalah terkadang itu adalah bentuk perlindungan. Batasan diri adalah sesuatu yang tidak selalu terlihat tapi sangat terasa. Ia bukan tembok yang kaku, bukan pula sikap acuh yang disengaja. Ia adalah garis halus yang kamu buat untuk menjaga ketenanganmu tetap utuh. Masalahnya, banyak orang tidak pernah benar-benar belajar tentang batasan. Mereka terbiasa mengatakan, ya, meskipun lelah, mereka tetap merespons meskipun hatinya tidak nyaman. Mereka tetap memberi, bahkan ketika dirinya sendiri mulai kosong. Dan ketika semua itu dilakukan terus-menerus, satu hal mulai hilang. J.P. Harson terhadap diri sendiri. Seorang wanita dengan prinsip stoik memahami bahwa tidak semua hal layak untuk direspons. Tidak semua orang berhak atas waktunya. Dan tidak setiap situasi membutuhkan keterlibatannya. Ia tidak merasa bersalah. Ketika memilih diam, ia tidak merasa harus menjelaskan setiap keputusannya. Dan ia tidak takut dianggap berubah. Hanya karena ia mulai menjaga dirinya, inilah seni mengabaikan yang sehat. Bukan mengabaikan karena ingin menghukum, bukan mengabaikan karena ingin diperhatikan, tapi mengabaikan karena sadar bahwa energimu terbatas dan tidak semua hal layak untuk mengurasnya. Ada kekuatan dalam memilih untuk tidak terlibat. Ketika seseorang berbicara tanpa arah, ia tidak merasa harus menanggapi. Ketika seseorang memperlakukan dirinya dengan tidak jelas, ia tidak terburu-buru memperbaiki. Ketika sesuatu mulai mengganggu ketenangannya, ia mundur. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu apa yang perlu dijaga. Ini bukan tentang menghindar dari kehidupan. Ini tentang memilih dengan sadar, di mana kamu ingin hadir dan di mana kamu tidak perlu ada. Karena tanpa batasan, kamu akan terus terbawa. Arus doa terus menyesuaikan, terus memberi, sampai akhirnya kamu lupa bagaimana rasanya menjadi dirimu sendiri tanpa tekanan. Namun ketika batasan itu mulai terbentuk, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap segalanya. Kamu tidak lagi merasa harus selalu tersedia. Kamu mulai memiliki ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk kembali ke dalam dirimu. Dan dari ruang itulah ketenangan muncul. Ironisnya, saat kamu mulai mengabaikan hal-hal yang tidak sehat, orang lain justru mulai memperhatikan. Bukan karena kamu berubah menjadi sulit didekati, tapi karena kamu tidak lagi mudah diakses tanpa arah. Ada perbedaan besar antara seseorang yang selalu ada dan seseorang yang hadir dengan pilihan. Yang pertama sering dianggap biasa, yang kedua dihargai. Namun sekali lagi, ini bukan tentang bagaimana orang lain melihatmu. Ini tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Apakah kamu cukup berharga kau untuk mengatakan tidak? Apakah kamu cukup sadar untuk tidak merespon semua hal? Apakah kamu cukup kuat untuk memilih diam ketika itu yang paling menjaga ketenanganmu? Karena disitulah batasan diri terbentuk. Bukan dari penolakan terhadap dunia, tapi dari penghargaan terhadap dirimu sendiri. Dan ketika kamu mampu menjaga batas itu tanpa rasa bersalah, kamu tidak hanya melindungi dirimu, kamu juga sedang membangun satu hal yang jauh lebih penting, kehormatan terhadap diri sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering disalahartikan dalam kehidupan yang penuh kebisingan. Ini, keheningan. Banyak orang menganggap diam sebagai kelemahan, sebagai tanda bahwa seseorang tidak punya jawaban, tidak punya keberanian, atau bahkan tidak punya nilai. Dalam dunia yang mendorong semua orang untuk berbicara, untuk bereaksi, untuk selalu menunjukkan sesuatu, keheningan terasa seperti kekosongan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Keheningan bukan berarti tidak tahu harus berkata apa. Keheningan adalah pilihan untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Seorang wanita dengan pemahaman stoik tidak merasa harus selalu merespons. Ia tidak merasa harus membuktikan dirinya melalui kata-kata. Ia tidak terjebak dalam dorongan untuk menjelaskan setiap hal, membela setiap tuduhan, atau menanggapi setiap perubahan sikap orang lain. Ia memahami satu hal sederhana, bahwa tidak semua hal membutuhkan suara.
Dalam banyak situasi, reaksi yang berlebihan justru memperkeruh keadaan. Semakin kamu mencoba menjelaskan, semakin kamu terjebak. Semakin kamu membalas, semakin kamu terikat dalam dinamika yang melelahkan. Namun ketika kamu memilih diam, kamu memutus rantai itu. Keheningan menciptakan ruang untuk berpikir, ruang untuk merasakan, ruang untuk melihat sesuatu dengan lebih jernih, tanpa terburu-buru oleh emosi sesaat. Dan dari ruang itu lahirlah kendali. Bukan kendali atas orang lain, tapi kendali atas dirimu sendiri. Ini bukan berarti kamu harus selalu menahan diri. Bukan berarti setiap situasi harus dihadapi dengan diam. Tapi ada kebijaksanaan dalam mengetahui kapan harus berbicara. Kapan keheningan jauh lebih bermakna, karena tidak semua kebenaran perlu dijelaskan. Tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Dan tidak semua orang benar-benar mendengarkan. Kadang, semakin kamu banyak bicara, semakin sedikit yang benar-benar tersampaikan. Namun keheningan memiliki cara yang berbeda. Ia tidak memaksa untuk dipahami. Ia tidak berusaha untuk meyakinkan. Tapi justru karena itu, ia terasa lebih kuat. Orang yang terbiasa berbicara akan merasa terganggu dengan diam. Mereka akan mulai bertanya, mulai menebak, mulai mengisi kekosongan dengan pikiran mereka sendiri. Dan disitulah keheningan bekerja, tanpa harus melakukan apapun. Namun kekuatan ini hanya muncul jika keheningan itu datang dari ketenangan, bukan dari ketakutan. Jika kamu diam karena tidak berani, itu bukan kekuatan. Jika kamu diam karena takut kehilangan, itu bukan kendali. Namun, jika kamu diam karena kamu tidak lagi merasa perlu untuk bereaksi, maka disitulah kekuatan itu nyata. Seorang wanita yang tenang tidak kehilangan dirinya dalam percakapan yang tidak perlu. Ia tidak menghabiskan energinya untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak berusaha memahami. Ia memilih diam, bukan karena ia lemah, tapi karena ia selektif. Dan dalam dunia yang penuh suara, menjadi selektif adalah bentuk kekuatan yang langka. Jadi ketika kamu merasa dorongan untuk segera merespons, untuk segera menjelaskan, untuk segera membalas, berhentilah sejenak, tanyakan pada dirimu. Apakah ini benar-benar perlu? Karena terkadang jawaban terbaik bukanlah kata-kata, melainkan keheningan yang utuh. Dan dari keheningan itu, lahir ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang alami. Fase mencari perhatian, mencari pengakuan, mencari seseorang yang bisa mengisi kekosongan yang tidak sepenuhnya kita pahami. Di fase ini, hidup terasa seperti perjalanan tanpa henti. Kamu bergerak dari satu harapan ke harapan lain. Dari satu orang ke orang lain. Selalu ada sesuatu yang ingin didapatkan, sesuatu yang terasa kurang, sesuatu yang belum lengkap. Dan tanpa disadari, kamu mulai percaya bahwa kebahagiaan ada di luar dirimu. Bahwa suatu hari ketika kamu menemukan orang yang tepat, ketika kamu mendapatkan perhatian yang cukup, ketika kamu akhirnya dipilih, semuanya akan terasa utuh, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena selama kamu masih berada dalam fase mencari, kamu akan selalu menemukan alasan untuk merasa kurang. Inilah titik di mana transformasi itu dimulai. Bukan ketika kamu menemukan sesuatu di luar, tapi ketika kamu berhenti mencarinya. Seorang wanita dengan pemahaman stoik perlahan menyadari bahwa apa yang selama ini ia cari sebenarnya bukan berada di orang lain. Ia tidak lagi melihat hubungan sebagai tempat untuk melengkapi dirinya. Ia mulai melihat dirinya sebagai sesuatu yang sudah utuh, dan dari situlah perubahan terjadi. Ia tidak lagi bergerak karena kekosongan. Ia tidak lagi memberi karena takut kehilangan. Ia tidak lagi bertahan hanya karena tidak ingin sendirian. Ia mulai menjadi seseorang yang cukup dengan dirinya, menjadi seseorang yang hadir tanpa harus mengorbankan ketenangan, menjadi seseorang yang tidak lagi bergantung pada hasil untuk merasa berharga. Ini bukan perubahan yang instan, ada proses panjang di dalamnya. Ada momen di mana ia merasa ragu, ada saat-saat di mana keinginan lama untuk mencari kembali muncul. Namun setiap kali itu terjadi, ia kembali mengingat satu hal, bahwa ketenangan tidak ditemukan di luar, tapi dibangun dari dalam. Perlahan, ia berhenti mengejar. Bukan karena ia tidak menginginkan hubungan, bukan karena ia menutup diri,
tapi karena ia tidak lagi menjadikan hubungan sebagai pusat dari hidupnya. Dan justru disitulah semuanya terasa berbeda. Ketika kamu berhenti mencari, kamu mulai melihat dengan lebih jernih. Kamu tidak lagi terburu-buru dalam menilai. Kamu tidak lagi mudah terikat pada perhatian sesaat. Kamu tidak lagi mengisi kekosongan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Kamu menjadi lebih selektif, lebih tenang, lebih utuh. Ironisnya, saat kamu tidak lagi sibuk mencari, kamu justru menjadi seseorang yang lebih mudah ditemukan. Bukan karena kamu berubah untuk menarik perhatian, tapi karena kamu tidak lagi memancarkan kebutuhan yang berlebihan. Kamu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang ingin diisi, melainkan seseorang yang sudah penuh, dan manusia secara alami tertarik pada kepenuhan itu. Namun pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang datang setelah kamu berubah. Ini tentang siapa dirimu ketika tidak ada siapa-siapa. Apakah kamu tetap merasa cukup? Apakah kamu tetap merasa tenang? Apakah kamu tetap menjadi dirimu tanpa kehilangan arah? Karena jika jawabannya iya, maka kamu tidak lagi berada di fase mencari. Kamu sudah sampai pada satu titik yang jarang dicapai banyak orang, menjadi. Dan dari sanalah hidup mulai terasa lebih ringan, bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kamu tidak lagi bergantung pada kesempurnaan itu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pada akhirnya, setelah semua yang dipahami, setelah semua yang dilepaskan, setelah semua yang tidak lagi dikejar, ada satu hal yang tersisa, ketenangan. Bukan ketenangan yang datang karena semua berjalan sesuai keinginan, bukan karena semua orang memperlakukanmu dengan benar, tapi ketenangan yang lahir dari dalam, dari pikiran yang sudah tidak lagi bergantung pada hal-hal di luar kendalinya. Di titik ini, kamu mulai melihat segalanya dengan berbeda. Perhatian tidak lagi menjadi sesuatu yang harusnya dimiliki. Kehadiran orang lain tidak lagi menjadi penentu kebahagiaan, dan ketidakhadiran tidak lagi terasa seperti kehilangan karena kamu sudah menemukan pusatmu. Seorang wanita yang telah sampai pada ketenangan ini tidak lagi sibuk membuktikan dirinya. Ia tidak lagi berusaha menjadi lebih agar bisa diterima. Ia tidak lagi mengejar, tidak lagi memaksa, tidak lagi mempertanyakan nilai dirinya hanya karena sikap orang lain berubah. Ia hanya menjadi, dan justru disitulah daya tarik itu muncul. Bukan dari kata-kata yang berlebihan, bukan dari usaha yang terlihat, tapi dari sikap yang stabil, dari emosi yang terkendali, dari kehadiran yang tidak dipaksakan. Ketenangan memiliki caranya. Sendiri untuk berbicara, ia tidak keras tapi terasa, ia tidak mencolok tapi menarik, ia tidak meminta perhatian tapi justru mendapatkannya. Karena di dunia yang penuh kegelisahan, seseorang yang tenang adalah sesuatu yang langka. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran, takut kehilangan, takut tidak cukup, takut tidak dipilih, dan dari ketakutan itu mereka bergerak tanpa arah, mencoba mengamankan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar bisa mereka kendalikan. Namun seseorang yang tenang, itu ia memahami bahwa tidak semua hal harus dimiliki, tidak semua orang harus tinggal. Dan tidak semua hubungan harus dipertahankan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia memilih dengan sadar, ia melepaskan dengan ikhlas, dan ia tetap utuh dalam kedua keadaan itu. Inilah daya tarik yang tidak bisa dibuat-buat, karena ini bukan tentang teknik, bukan tentang strategi, bukan tentang bagaimana membuat orang lain terobsesi. Ini tentang siapa kamu ketika kamu tidak lagi mencoba menjadi apapun. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu akan menyadari satu hal sederhana, bahwa yang selama ini kamu cari di luar, sebenarnya adalah ketenangan di dalam dirimu sendiri. Dan ketika itu sudah kamu miliki, kamu tidak lagi membutuhkan validasi, perhatian, atau kepastian dari orang lain untuk merasa cukup. Kamu sudah cukup, dan dari kecukupan itu lahir daya tarik yang paling kuat. Bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena kamu tidak lagi takut jika tidak dilihat. Disitulah kebebasan dimulai, dan disitulah semuanya kembali pada satu hal yang selalu menjadi inti dari perjalanan ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,